Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini ada yang sakit atau tidak? Tidak. Sehat semua? Sehat. Masih semangat belajar? Masih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Nah, hari ini yang bertugas untuk memimpin berdoa yaitu Mbak Cherry. Silakan untuk maju, teman-temannya dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, duduk kembali. Silakan materi itu duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama. Nah selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semua apa tidak anak-anak? Oke, kalau hafal semua, mari kita berdiri untuk bernyanyi bersama. Silakan berdiri. Pak Guru sudah menyiapkan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Mari kita untuk bernyanyi bersama. Sambil tepuk tangan ya, anak-anak. Silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul apa? Garuda Pancasila. Kira-kira Garuda Pancasila itu termasuk lagu yang bertangga nada apa anak-anak? Mayor. Mari kita sudah membahas lagu yang bertangga nada mayor dan lagu yang bertangga nada Minor. Kalau Garuda Pancasila tadi termasuk yang Mayor. bertangga nada mayor. Oke. Kemudian ciri-cirinya kemarin apa ya anak-anak? Coba Sally, ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor kemarin apa saja? Senang atau
senang, tidak sedih. Ada yang lain mungkin? Ciri-ciri yang lain coba Mas Rehan. Apa? Semangat dan cepat. Bersemangat dan cepat. Iya, betul ya. Berarti kalau bertangga nada mayor bersemangat dan cepat, sedangkan lagu yang bertangga nada minor berarti ciri-cirinya apa, Nana? Melo dan sedih. Betul. Kemarin kita juga sudah menyanyikan lagu bertangga nada minor, ya. Nah, materi hari ini itu masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin, anak-anak. Nah, untuk materi pada pagi hari ini yaitu nanti kalian akan belajar tentang daur hidup hewan. Kemudian nanti kalian juga membedakan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Dan yang terakhir nanti ada teks non fiksi. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kalian akan menyimak sebuah video, anak-anak. Nah, video itu nanti kalian diminta untuk mencari informasi penting, ya. Selanjutnya kalian akan berdiskusi, ya, membuat sebuah peta pikiran. Membuat sebuah peta pikiran berdasarkan teks non fiksi yang sudah Pak Guru sediakan. Kemudian yang selanjutnya kalian juga akan membuat sebuah bagan tentang daur hidup hewan. Pak Guru ulangi, nanti yang terakhir kita akan membuat apa? Bagan tentang bagan tentang daur hidup hewan. Oke, anak-anak, Pak Guru sudah menyiapkan sebuah video. Oke, kira-kira video tentang apa ini, anak-anak? Ada yang sudah tahu? Belum? Penasaran apa tidak? Oke, nanti kalian tolong menyimak video dengan cermat, ya. Nanti ada berbagai informasi yang sangat penting, ya, untuk kalian pahami. Nah, sekarang Pak Guru akan memutarkan videonya. Kita sekalian menyimak video. Ini video tentang otang. Oh iya teman, karena sekarang ini si jangkrik banyak
Mereka ini cuma mau panen si jangkrik saja, teman-teman. Biasanya, jangkrik yang baik dipanen sesudah berusia 40 hari. Ayo, pilih yang bagus-bagus, teman. Oh ya, teman. Per kilogramnya, jangkrik ini bisa dihargai 20 hingga 30 ribu rupiah. Cukup prospektif juga kan usaha budidaya jangkrik ini? Karena pembelian dari berbagai wilayah di Indonesia masih cukup besar. Makanya, Oke juga mau coba ikut budidaya jangkrik. Oke, baik anak-anak. Tadi kalian sudah menyaksikan video tentang apa, anak-anak? Tentang apa? Daur hidup jangkrik. Di sini ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Ya, Sally. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ya, oke, silakan duduk. Jadi, yang dimaksud dengan daur hidup itu tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari seekor hewan. Nah, tadi kalian melihat hewan apa yang ada pada video, anak-anak? Kalau menurut kalian, jangkrik itu bertelur atau beranak? Jadi jangkrik cara berkembang biaknya itu dengan cara bertelur. Kemudian setelah bertelur, telurnya akan apa? Akan menetas menjadi apa? Menjadi anak jangkrik. Nah, anak jangkrik ini nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi jangkrik dewasa. Kemudian ada hewan apa lagi satunya tadi? Ada hewan tikus. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya daur hidup pada hewan jangkrik dimulai dari apa tadi? Telur. Kemudian telur akan menetas menjadi apa? Anak jangkrik. Nah, kemudian anak jangkrik akan besar tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Nah, apakah daur hidupnya sama dengan tikus, anak-anak? Tidak. Kalau menurut kalian, apakah tikus itu memiliki daur hidup sama seperti jangkrik? Tidak. Kalau tikus seperti apa? Coba anak. Langsung beranak, langsung apa tadi? Berbentuk tikus ya. Jadi kalau tikus itu tidak bertelur, anak-anak, tetapi tikus itu langsung melahirkan ya. Jadi anaknya yang keluar juga sudah berbentuk tikus, cuma ukurannya masih kecil dan belum ada bulunya. Nah, perhatikan gambar yang sudah Pak Guru sediakan ya, yaitu tentang apa? Jangkrik. Daur hidup hewan jangkrik ya. Nah, jangkrik ini dimulai dari telur. Telur kemudian tadi akan menetas berubah menjadi nimfa. Nah, nimfa itu bentuk dari hewan namun masih kecil ya. Bentuknya sudah sama menyerupai bentuk yang dewasa, cuman ukurannya masih kecil. Setelah pada proses nimfa, jangkrik akan tumbuh menjadi mago, yaitu jangkrik dewasa. Nah, kalau tikus berbeda, anak. Kalau tikus itu tidak bertelur, tetapi langsung beranak. Nah, ya, sekarang sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kemudian kalau hewan itu anak-anak, ikan Bertelur. melalui proses bertelur. Nah, kemudian setelah bertelur, telurnya akan menetas menjadi apa? Ikan. Anak ikan atau ikan kecil.
Nah, setelah menjadi ikan kecil itu nanti akan tumbuh menjadi ikan yang besar. Kemudian hewan apa lagi yang kalian sering jumpai di lingkungan? Ayam. Ayam. Kalau ayam melalui proses apa? Bertelur dulu, baru menetas menjadi anak ayam. Setelah itu ayam. Nah, selanjutnya hewan satu lagi yang lucu, yang sering menempel pada bunga. Hewan apa? Hewan apa? Kupu-kupu. Di sini ada yang sudah tahu daur hidup dari hewan kupu-kupu? Kalian pernah dengar lagu yang gimana ya? Telar ulat kepompong kupu-kupu. Nah, berarti dimulainya dari apa kalau kupu-kupu? Telur. Telur itu akan menetas kemudian menjadi ulat. Kalian pernah lihat ulat? Ulat itu nanti akan berubah menjadi apa? Jadi dari bentuk ulat tidak langsung berubah menjadi kupu-kupu, tapi berubah dulu ke wujud kepompong. Nah, setelah pada tahapan kepompong itu kepompong ini akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Jadi kalau dibandingkan dengan jangkrik, kira-kira sama apa berbeda, anak? Berbeda. Jadi lebih banyak tahapan yang dilakukan oleh hewan kupu-kupu. Oke, itu mengenai tentang daur hidup pada hewan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi, anak-anak. Nah, seperti biasa, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, menjadi 4 kelompok dengan anggota yang berbeda dengan kelompok yang sekarang. Siap apa tidak? Ya. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Angkat. Masih. Semangat. Oke. Nah, ini nama dari anggota kelompoknya, silakan diperhatikan. Kemudian kalau sudah paham, selanjutnya dalam hitungan ketiga kalian berpindah tempat untuk kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Apakah sekarang sudah berada pada kelompok barunya? Sudah belum? Oke, kalau sudah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD, anak-anak. Nah, Pak Guru akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1, ya. Oke, Pak Guru bagi langsung. Baik, perhatikan anak-anak, apakah setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Kalau sudah, silakan dibuka LKPD-nya, dituliskan nama kelompoknya, ya. Lalu dari kelompok 1 nanti Sally kelompok 2, kemudian Saka di sini kelompok 3 dan Mira dan teman-teman berada di kelompok 4. Silakan dituliskan kelompok berapa, kemudian jangan lupa nama anggota kelompok diisikan semua dengan lengkap.
sudah diisi semua anak-anak? Nah, kalau sudah silakan dibuka lagi lembar berikutnya ya. Nah, di situ Pak Guru sudah menyiapkan sebuah teks non fiksi anak-anak. Apa? Teks non-fiksi. Tentang apa? Yaitu tentang Jauh hidup hidup hewan. Nah, Pak Guru akan membacakan teks non fiksinya. Silakan kalian bisa disimak di layar ataupun di LKPD yang sudah Pak Guru bagikan ya. Oke, jauh hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Nah, setiap hewan mengalami suatu tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Jadi masing-masing berbeda. Nah, di dalam tahapan ini yaitu terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu yang dinamakan dengan daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Oke, jadi ada yang berubah bentuknya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Mengalami apa, Nana? Metamorfosis. Nah, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan hewan apa saja yang tidak mengalami metamorfosis? Nah, berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kakak, dan yang kedua yaitu kupu-kupu. Nah, jadi kakak dan kupu-kupu mengalami metamorfosis yang sempurna. Kenapa demikian? Karena kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat. Ulat itu atau larva yang aktif mencari makanan. Nah, setelah cukup mendapatkan makanan, ulat itu akan berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini yang dinamakan dengan kepompong. Nah, biasanya kepompong itu bergelantung di pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu. Jadi ulatnya itu membuat kepompong ya, di dalamnya mereka istirahat untuk persiapan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, dilihat di sini ada 3 contoh daur hidup pada hewan. Yang pertama ada daur hidup kupu-kupu. Tadi ya dimulai dari telur, kemudian telurnya akan berubah menjadi ulat. Nah, ulat ini memakan daun-daunan. Setelah mendapatkan makanan yang cukup akan berubah menjadi kepompong atau dinamakan pupa. Nah, dalam fase kepompong ini ulat istirahat ya. Kalau manusia itu bertapa ya seperti itu. Nah, untuk menyiapkan untuk berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kira-kira dengan daur hidup jangkrik sama atau berbeda, Nana? Sama atau berbeda? Coba diamati baik-baik gambarnya. Coba kalian pahami daur hidup ya antara kupu-kupu dengan jangkrik. Sama atau berbeda, Nana? Sama. Silakan diamati. Prosesnya sama atau berbeda? Coba Farah, yang kamu amati sama atau berbeda? Berbeda. Betul apa salah? Betul. Karena pada jangkrik setelah telur itu langsung berubah menjadi anak jangkrik atau dinamakan nimfa. Sedangkan yang kupu-kupu itu akan berubah menjadi ulat. Nah, ulat ini berubah lagi menjadi kepompong. Apakah pada jangkrik mengalami proses kepompong?
Jadi yang membedakan di situ anak-anak. Nah, kemudian dibandingkan lagi dengan daun hidup dari kadal. Kira-kira daun hidup kadal dengan kupu-kupu sama atau berbeda? Mungkin ya. Kalau kadal itu juga bermula dari telur. Telur menetas menjadi anak kadal. Anak kadal ini nanti tumbuh besar menjadi seekor kadal dewasa. Nah, metamorfosis yang tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda dengan induknya. Seperti tadi, hewan apa? Yang pertama tadi di video, hewan jangkrik. Jadi setelah telur menetas kemudian berubah menjadi nimfa. Bentuk nimfa ini sudah sama dengan yang dewasa, cuma ukurannya berbeda. Telur jangkrik menetas berubah menjadi jangkrik muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit, ya, jadi kulitnya berganti sehingga akan menjadi hewan yang dewasa. Nah, selanjutnya selain serangga dan katak, hewan lain juga mengalami daun hidup tanpa metamorfosis. Jadi tidak mengalami metamorfosis. Nah, di sini yang tidak mengalami metamorfosis, contoh hewannya yaitu kadal, ya. Kemudian ikan. Ada lagi kambing, sapi, dan harimau boleh. Kemudian tikus, ya. Jadi mereka itu tidak bertelur, tidak menetas, mereka langsung melahirkan, kemudian muncullah anak dari hewan. Misalnya kambing melahirkan, yang keluar langsung berbentuk kambing. Nah, hewan seperti itu tidak mengalami metamorfosis. Oke. Nah, setelah tadi kalian memahami dari teks non fiksi yang Pak Guru bacakan. Nah, tugas kalian sekarang berdiskusi anak-anak. Nah, tugas kalian berdiskusi yaitu membahas apa? Ya, berdasarkan bacaan tadi, tuangkanlah informasi penting yang kalian dapatkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang Pak Guru kasih waktu, silakan kalian diskusikan, kemudian tuangkan informasi penting yang kalian dapatkan ke dalam bentuk peta pikiran. Silakan kalian menggambarnya di lembar LKPD yang sudah Pak Guru sediakan. Waktunya berdiskusi mulai. Bahasannya yang baik buat peta pikiran. Kotak boleh, terserah kalian yang ketika isinya tertuang pada peta pikiran. Dan seperti yang kalian membuat peta pikiran berdasarkan informasi yang kalian dapatkan tadi. Jadi teks materi yang bagus bacakan. Nah, tadi tentang apa pembahasannya? Daun hidup hewan. Ini daun hidup hewan yang bisa diukur kota kita hewan.
Apakah sudah selesai anak-anak? Yang belum selesai angkat tangan, mau berapa? Belum selesai semua? Waktunya tinggal 2 menit. Silakan diselesaikan peta pikirannya. Saling membantu agar hasilnya lebih maksimal ya. Boleh diwarnai juga. Kelas 5 Siap. Kelas 5 Siap. Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah selesai, Pak Guru cek dulu. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Oke ya. Tadi kalian sudah membuat apa? Peta pikiran. Pikiran ya. Nah, selanjutnya berdasarkan peta pikiran yang kalian buat, sekarang kalian mencoba membuat 3 bagan ya dari daun hidup hewan yang jenisnya berbeda. Ya, silakan dibuka lagi LKPD-nya. Nah, di lembar berikutnya kalian diminta untuk membuat bagan tentang daun hidup hewan. Ya, di sini kalian memilih 3 hewan yang berbeda. Silakan nanti kalian bersama anggota kelompoknya itu menggambar ya, menggambar bagan daun hidup hewan yang berbeda. Bebas ya, kalian mau pilih hewan apa saja. Silakan dimulai dari sekarang.
kalian sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat yang pertama apa, Nana? Dan yang kedua tadi bagan daur hidup. Berapa bagan yang disuruh buat? 3 bagan daur hidup hewan yang berbeda. Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai, mari kita menyanyi bersama dulu ya, Nana. Mau apa tidak? Oke, Pak Guru sudah menyiapkan lagu yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Untuk menambah semangat kita, mari kita berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Hafal tidak? Oke, kita mulai sekarang. Boleh tepuk tangan ya, untuk tambah semangat kita. Oke, siap ya. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu. Kira-kira menurut kalian berjenis nada-nada apa lagu kupu-kupu yang lucu? Minor. Coba Sherry, masih ingat apa tidak ciri-ciri lagu yang bernada minor? Berdiri coba. Mellow atau bersedih. Ya, jadi ciri-cirinya betul, Cherry, yaitu mellow atau bersedih. Jadi lagunya lebih santai, berbeda dengan lagu yang bertangga nada. Kalian tadi sudah hafal atau belum lagunya? Sudah hafal semua ya? Oke, nanti setelah ini Pak Guru minta setiap kelompok menyanyikan bersama ya. Jadi nanti dimulai dari kelompok 1 ngaju untuk bernyanyi bersama. Nanti setelah itu kelompok 2 ya. Nah, kelompok yang tidak maju di sini memberikan semangat dengan tepuk semangat ya yang mendayu-dayu mengikuti alunan musik. Berani apa tidak?
satu persatu kelompok menyanyikan lagu yang berjudul Kupu-kupu yang Lucu. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita untuk bernyanyi ya. Nanti setiap kelompok silakan untuk maju di sini ya, untuk menyanyikan lagu yang berjudul Kupu-kupu yang Lucu. Berani apa tidak? Oke ya, nanti dimulai dari kelompok berapa? Dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 menempatkan diri di sini. Yang lain menyimak ya, sambil memberikan tepuk ya, tepuk tangan yang meriah nanti agar kelompok 1 menyanyinya bisa semangat. Oke, kelompok 1 dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya kelompok 2 akan menyanyikan lagu Kupu-kupu yang Lucu. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nyanyinya yang semangat, bisa tidak? Ambil tepuk tangan boleh. Oke, so, baik. Kemana kau berada?
tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Semua kelompok tadi sudah menyanyikan di depan kelas ya dengan semangat. Nah, selanjutnya sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan ya, mulai dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya di depan kelas ini. Oke, kelas ini ya. Ya. Nah, keras suaranya ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peta pikiran. Yang pertama, daur hidup hewan dibagi menjadi 2, mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Mengalami metamorfosis dibagi menjadi 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik, anak-anak, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil dari peta pikirannya. Sekarang kelompok lain silakan memberikan tanggapan terhadap hasil peta pikiran yang dibacakan oleh kelompok 1. Itu tidak ada contoh hewannya. Tidak ada contoh hewannya. Ya, apakah kelompok lain ada contoh hewannya? Ada. Setiap metamorfosis pasti ada contoh hewannya ya. Nah, di sini kelompok 1 ternyata belum diberi contoh hewan. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju mempresentasikan hasil peta pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil peta pikiran. Daur hidup hewan mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Contoh hewan metamorfosis yang tidak sempurna adalah jangkrik dan belalang. Tidak mengalami metamorfosis, contohnya ikan, kadal, dan kambing. Oke, apakah hasil peta pikiran dari kelompok 2 sudah lengkap? Sudah. Kelompok lain lengkap seperti ini apa tidak? Oke, kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Oke, silakan kelompok 2 untuk duduk kembali. Nah, selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan daur hidup hewan ya. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil daur hidup yang sudah dibuat. Silakan. Masih lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan daur hidup hewan. Daur hidup kupu-kupu. Telur berubah menjadi ulat, ulat berubah
dewasa. Daun hidup ikan. Telur berubah menjadi ikan kecil, ikan kecil berubah menjadi ikan dewasa. Daun hidup kadal. Telur berubah menjadi kadal kecil, kadal kecil berubah menjadi kadal dewasa. Baik anak-anak, kelompok 3 sudah mempresentasikan daun hidup hewan. Nah, kira-kira hasil dari kelompok 3 sudah lengkap atau belum anak-anak? Ya, kelompok 2 silakan memberi tanggapan. Belum ada keterangan dan tulisannya. Ya, jadi hasil dari daun hidup yang dibuat oleh kelompok 3 ternyata tidak ada keterangannya anak-anak ya. Di sini masih kosongan ya. Harusnya dikasih keterangan gambar bahwa ini telur, kemudian selanjutnya berubah menjadi ulat. Di sini kan tidak semua teman kalian mengetahui gambar kalian ya. Jadi lebih baiknya dikasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok terakhir silakan untuk maju presentasikan hasil dari daun hidup hewan. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 presentasikan dari daun hidup hewan. Pertama, daun hidup kupu-kupu. Telur berubah menjadi ulat. Ulat berubah menjadi pupa. Pupa akan menetas menjadi kupu-kupu dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Daun hidup ikan. Telur berubah menjadi anak ikan. Anak ikan berubah menjadi ikan dewasa. Daun hidup kecoa. Telur berubah menjadi nimfa. Hadap sini. Telur berubah menjadi nimfa. Nimfa berubah menjadi kecoa muda. Kecoa muda berubah menjadi kecoa dewasa. Baik anak-anak, kasih tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Perhatikan baik-baik anak-anak hasil dari badan daun hidup hewan yang dibuat oleh kelompok 4. Kalau menurut kalian sudah lengkap atau belum anak-anak? Ya, jadi di sini untuk daun hidup hewan yang dibuat dari kelompok 4 sudah diberi keterangan ya, kemudian juga sudah diberikan nama hewannya ya. Tadi kan kelompok 3 belum ada. Nah, di sini sudah ada keterangan telur, pompong, dan ini kupu-kupu, kemudian ini nimfa. Jadi hasil dari bagan daun hidup kelompok 4 sudah lengkap. Oke. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Nah, barusan kita sudah melakukan presentasi dari setiap kelompok sudah semuanya. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait materi yang sudah kita laksanakan pada hari ini? Iya. Ada yang masih bingung? Iya. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Penampilan daun hidup hewan dan Bernyanyi apa? Yang pertama kalian disuruh membuat peta pikiran, sudah kemudian membuat daun hidup pada hewan ya. Yang terakhir tadi kalian juga sudah menyanyikan lagu berjudul Kupu-kupu yang lucu. Baik anak-anak, sebelum kita mau mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Nah, nanti dikerjakan secara individu ya, tidak boleh mencontek. Bisa atau tidak? Bisa.
Baik anak-anak, nah sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasinya. Oke, mulai dari nomor 3. Nah, silakan kalian menuliskan dulu namanya, kemudian nomor presensinya. Setelah itu dibaca dulu petunjuk soalnya. Setelah itu barulah kalian mengerjakan soal evaluasinya. Kelas 5. Kelas 5. Apakah sudah selesai semua mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Perwakilan setiap kelompok mengumpulkan Pak Guru. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Apakah sudah selesai semua tadi? Sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak, agar kalian diberikan keselamatan sampai kembali lagi ke rumah. Oke, silakan Sherry pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Siap gerak. Doa mana? Berdoa selesai duduk kembali. Silakan Sherry kembali. Nah, setelah berdoa, jangan lupa ya, besok kalian harus belajar materi selanjutnya. Besok kalian belajar di rumah yaitu materi subtema 2. Materi berapa? Kalian belajar materi subtema 2, dipersiapkan baik-baik agar pada pembelajaran berikutnya kita lebih
mantap dalam menjalani pembelajaran besok. Nah, sebelum kalian pulang, jangan lupa ya, nanti menyeberang jalannya harus tengok kanan dan tengok kiri. Jangan asal nyelonong ya, karena rawan sekali terjadi kecelakaan. Jadi agar kalian selamat sampai rumah, kalian harus berhati-hati. Bisa apa tidak, Nana? Bisa. Tetap belajar, tetap semangat ya, agar kalian bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Raihlah cita-cita kalian ya, sampai cita-cita kalian dapat terwujud. Nah, Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru cukupkan, apabila Pak Guru banyak salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan apa tidak, Nana? Dimaafkan. Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.